ini. Dan terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memberikan benih di mana kita hatinya sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sama juga dengan Pastor Jul di sana berbicara tentang satu tim di mana kita melayani Tuhan dalam helping hand. Kita menjadi helping hand dari Tuhan. Saya mencoba untuk menerjemahkan helping hand dalam bahasa Indonesianya. Ada yang bilang itu ringan tangan, ada yang bilang mungkin enteng tangan. Ringan sama enteng saya pikirkan apa bedanya ya. Cuma ada beda yang besar antara ringan dan enteng. Justru kalau ringan tangan itu sebetulnya artinya adalah helping hand. Tapi kalau enteng tangan itu ada bedanya saudara. Enteng tangan adalah seorang suami yang gampang sekali menampar atau istrinya sendiri atau anaknya, whatever it is. Itu enteng tangan. Malah ada satu cerita. Suatu ibu datang ke pendetanya dengan sedih sekali dia bilang, aduh rumah tangga saya repot sekali ya. Sebab suami saya ini enteng tangan. Kita terus cekcok. Tiap hari ada ya persoalan yang susah sekali diselesaikan. Pendetanya kasih counsel, kasih solution pada ibu ini. Ibu tahu dong di Roma 12 ayat 20, di mana apakah engkau sudah menerapkan, memberikan bara api di kepalanya. Itu artinya bahwa kita dalam kejahatan kita berbuat baik. Si ibu selalu ngerti. Ya kalau bara api sih belum pernah, tapi kopi panas sering. Maka dari itu saudara, kita perlu juga belajar untuk bagaimana mempunyai tangan yang cepat berbuat baik setiap saat. Artinya mempunyai tangan yang ringan untuk membantu orang dimanapun dimana kita diperlukan. Sebab a helping hand atau tangan yang cepat berbuat baik setiap saat itu bukan datang dari luar, tapi sebetulnya datang dari sikap hati kita, dari dalam. Kalau kita perhatikan orang Kristen sudah sebenarnya diciptakan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian, Tuhan sudah menciptakan kita untuk pekerjaan baik. Tetapi mengapa kadang-kadang perbuatan baik kita tidak muncul atau tidak keluar daripada kehidupan kita, itu karena masih ada tirai-tirai, masih ada ikatan-ikatan yang menutup mata kita dan hati kita untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu sering kita tidak dapat atau belum bisa berbuat baik. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat berbuat baik. Saya tahu di gereja ini sudah banyak orang yang berbuat baik. Sebab saya sudah mengalaminya sendiri. Kalau saya lihat Eagle tahun 2007, di sini saya lihat kesaksian jemaat di sini sendiri. Ini kalian kalau mau baca ada di sini. Saya akan menyebut nama yang mendapat berkat, tapi saya tidak akan menyebut nama yang memberikan berkat itu. Karena itu berkat itu saya pasti kalau saya sebutkan di sini akan merintangi atau membatasi reward yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di surga nanti. Okay. Contoh pertama, Melanie Sugandi. Dia datang ke gereja ini tahun 92. Dia masih ingat bahwa dia diundang makan malam bersama satu keluarga. Dia masih ingat makanannya ikan goreng. Gede katanya ikannya. Dia merasa amat terharu. Ada juga seorang dari temannya di sini yang menemani dia. Setiap kali waktu itu gereja di WPC. Sehingga dia betah di gereja ini. Juga waktu dia pindah dari rumah ke rumah atau dari apartemen. Ada seorang dari di sini, jemaat di sini. Membawakan dia nasi Hainam. Acar tambah sambelnya. Sampai dia terharu sekali saudara. Sampai dia menangis. Itu adalah kasih. Perbuatan baik yang sudah diberikan jemaat di sini kepada sesama kita. Yungke Sumantri orangnya ada di sini.
Dia mengatakan tahun 82 waktu anaknya baru lahir, dia perlu bantuan. Dan gereja ini sudah memberikan perhatian, memberikan kasih. Sampai dia merasa diterima. Sebab ada keinginan di gereja ini untuk menjangkau, merangkul, dan melayani dia dan keluarganya. Biarpun waktu itu kita belum mengenal dia. Contoh lain lagi. Inilah Nani Sundirgo sudah mengalami juga. Sewaktu dia mengandung anak yang pertama, Jennifer, gereja ini mengadakan baby shower. Sampai dia terharu. Gereja ini sudah melakukan juga perayaan ulang tahun Jennifer yang pertama. Waktu itu di Parak katanya. Dia mengatakan kebaikan teman-teman sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Ini kesaksian saudara di sini semuanya. Amio dan Marley mengatakan demikian. Sewaktu dia datang di sini, di gereja sini, dia dicarikan tempat tinggal, dicarikan sel yang terdekat, di mana mereka bisa bergabung, dicarikan tumpangan untuk pergi ke gereja, diperkenalkan dengan teman-teman yang kebetulan mempunyai karir yang sama, ditengok waktu sakit. Bukan itu saja, Marley pun diantar ke interview. Mady Lowell ada di sini. Sewaktu tahun 82 anaknya sakit, namanya Jessica anak itu. Dibawa ke emergency di Sikit Hospital. Gereja sini membantu. Mendoakan, memberikan dia support. Sampai Jessica sembuh kembali. Pascal Aswinata. Dia mengatakan demikian. Di gereja ini ada kasih kekeluargaan. Di mana mereka atau anak-anak ICF sering diundang makan oleh orang-orang di rumah tempat mereka. Dan juga ada selalu open house waktu Thanksgiving sama Natal. Jadi di sini ada gereja yang memperhatikan setiap umatnya. Delvin dan Arnold Bako yang datang baru tahun 2002. Mereka pun merasakan kehangatan kekeluargaan di ICC yang begitu berkesan. Sehingga mereka mau tetap menjadi anggota di tempat ini. Agus, Irma, mungkin mereka sekarang ada di West semuanya. Mereka pun mengatakan ada keakraban yang amat terasa di tempat ini. Dan banyak lagi saudara, kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang sudah dialami di tempat sini. Tetapi biarlah hal-hal ini hanya tidak dilakukan oleh beberapa orang. Tapi doa saya adalah agar kebaikan atau ringan tangan dilakukan oleh semua dari jemaat di sini. Tidak terkecuali. Saya pun merasakan kebaikan jemaat di sini. Sewaktu saya khotbah tentang kehilangan oncom, saudara ada yang kasih saya oncom. Benar. Sewaktu buku saya di Indonesia dicetak, ongkos kirim kemahalan, ada yang bawain buku-buku saya ke sini. Apabila saudara mau buku saya dan mau membacanya, saya akan berikan pada saudara gratis saudara. Cuma dengan satu, saudara mau membacanya. Nanti datang ke saya. Alright, mari kita lihat renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan di Lukas 6. Mulai dari ayat 6 saya akan bacakan supaya saudara mengerti konteks daripada ayat di sini adalah demikian. Lukas 6 mulai ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan pada orang pada hari Sabat. Di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang pada hari yang orang Yahudi katakan dia tidak boleh melakukan apa-apa. Dia sengaja melakukan sesuatu, berbuatan baik untuk melanggar hukum yang sebetulnya Allah sendiri sudah berikan. Tapi karena salah pengertian orang Yahudi, friction antara Tuhan Yesus dan mereka ini terjadi. Kita baca bersama-sama dari ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran orang. Pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Di sini kita akan melihat saudara, hati Tuhan Yesus dan hati orang Yahudi atau ahli Taurat pada saat itu. Di Matius 12 ayat 78, saya akan mulai baca dari ayat 1. Kita akan belajar sesuatu yang sedikit berbeda. Cuma ada hubungan dengan renungan pagi hari ini. Matius 12. Saya akan bacakan dari ayat 1. Sampai ayat 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat itu di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang sudah tertulis itu, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara mengerti apa yang Tuhan maksudkan di sini? Saya dapat melihat ada 4 pokok yang kita akan belajar pagi hari ini. Bagaimana kita dapat belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Dan kita akan membuka tirai-tirai atau sikap-sikap kita yang lama yang belum dapat berbuat baik, tapi dapat melakukannya. Sebab ada 4 pilihan yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Pilihan pertama adalah pilihan moral. Berbuat baik atau jahat. Pilihan yang kedua, pilihan fatal. Menyelamatkan nyawa atau membinasakan. Kita mempunyai pilihan ketiga, pilihan hati. Belas kasihan lebih penting daripada persembahan. Dan nomor 4, pilihan mutlak. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Inginkah kita belajar lebih lanjut dalam mempelajari firman Tuhan dan mengerti benar-benar hati Yesus? Kita akan membahas ini satu persatu. Pertama adalah pilihan moral. Berbuat baik atau jahat. Sewaktu Tuhan Yesus mengatakan berbuat baik atau jahat,
apa sih sebetulnya artinya berbuat baik dan berbuat jahat? Karena di mata Tuhan dan di mata kita, bila kita berbuat baik atau berbuat jahat itu berbeda, saudara. Berbeda sekali. Yang penting adalah kita mempunyai prioritas yang benar, yaitu menolong sewaktu kita diperlukan. Itu namanya berbuat baik di mata Tuhan. Jadi kita memilih kehendak Tuhan di atas diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga dituduh pada hari Sabat melanggar hukum Tuhan dengan menyembuhkan orang. Jadi Tuhan memilih untuk berbuat baik. Jadi apa artinya berbuat jahat di mata Tuhan? Saudara, di mata Tuhan tidak melakukan apa-apa, itulah perbuatan jahat. Ingat nggak waktu Tuhan memberikan 5 talenta? Salah satu dari yang menerima talenta itu menanamkan talentanya menguburkan talentanya di tanah, tidak melakukan apa-apa. Apa yang Tuhan katakan pada hamba itu? Engkau adalah hamba yang jahat. Jadi tidak melakukan apa-apa, itu artinya kita melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata kita pikir, dasarnya liar. Di mata Tuhan itu berbeda sekali. Sekarang kita mau lihat pengertian dari arti hari Sabat yang sebenarnya. Karena di sini adalah kontradiksi antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi pada saat itu. Apa sih artinya hari Sabat? Karena ini saya percaya datang dari Allah Bapa sebetulnya. Tetapi mengapa sampai Tuhan Yesus bertentangan dengan orang Yahudi dan ahli Taurat di dalam perihal yang penting ini, hari Sabat? Sebab ada salah pengertian dari orang Yahudi. Demikian pun kita di dalam kehidupan kita, banyak kesalah pengertian kita sendiri yang membuat kita tidak berbuat baik atau mempunyai ringan tangan. Sama saja saudara. Nanti Roh Kudus akan memberitakan kepada saudara apa di dalam kehidupan kita yang menutup, yang masih menghambat kita untuk tidak berbuat baik. Kita mengerti arti hari Sabat sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhatikan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini pengertian hari Sabat yang sebenarnya, yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Kata aslinya itu datang dari tempat berhenti, artinya kita stop, cease. Tetapi orang Yahudi pada saat itu menganggap ini tempat perhentian itu tempat istirahat. Jadi mereka berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi bukan ini maksudnya Tuhan. Bukan berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Sebab Tuhan pun menciptakan dunia ini 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti melakukannya. Berhenti dari pekerjaannya. Itu berarti dia bukan rest dan tidak melakukan apa-apa. Tapi artinya dia melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang dia sudah lakukan sebelumnya. Itu artinya hari Sabat. Kalau kita 6 hari bekerja mencari uang, hari ke-7 kita istirahat. Cuma bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa. Contohnya hari Sabat yang dikatakan oleh orang Yahudi ini keterlaluan saudara. Peraturan mereka adalah pada hari Sabat kita tidak boleh jalan lebih dari setengah mil. Jadi apabila kita ada orang yang memerlukan kita 1 mil, kita tidak dapat menolong orang itu. Hari Sabat juga mengatakan tidak boleh kerja apa-apa. Jadi kalau makan gandum, kalau tangan begini nih, bersihin kulit gandum, itu artinya sudah kerja. Dan itu tidak berhenti sampai situ saja. Banyak lagi peraturan-peraturan yang mereka adakan. Sama sekali bukan peraturan Tuhan, karena mereka salah ngerti. Dan ini yang menghambat mereka untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik di situ, menyembuhkan seseorang. Mereka marah sekali. Karena menurut mereka itu adalah perbuatan jahat. Karena melanggar hukum Tuhan. Tapi yang Tuhan masukkan bukan begitu saudara. Yang Tuhan masukkan adalah perbuatan baik itu lebih daripada peraturan-peraturan.
Sampai sekarang di Israel pun, kalau saudara pergi ke Yerusalem, pada hari Sabat, itu lampu dinyalakan terus, tidak dimatikan. Jadi untuk nyala klik itu pun katanya kerja. Bayangkan saudara, piciknya pikiran ini. Picik sekali. Maka itu Tuhan Yesus berani sekali merombak keadaan mereka, peraturan mereka. Kau perhatikan firman Tuhan, di Jericho pun, firman Tuhan mengatakan kelilingan Jericho itu berapa kali? 7 kali. Bukan 6 kali. Tapi hari ke-7 kamu istirahat. Tidak. 7 hari kamu kelilingi. Dan hari ke-7 kamu lakukan bukan hanya kelilingi 1 kali lagi, tapi lakukan something different. Yaitu tiuplah sangkakala dan bersorak-sorai. Nah di situ kuasa Tuhan akan dikerjakan. Lihat perbedaannya. Tuhan tidak pernah melihat hari Sabat sebagai satu harinya istirahat di mana kita bisa malas-malasan, tidak ngapa-ngapain, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu. Tapi hari Sabat adalah hari di mana kita change. Lakukan sesuatu yang berbeda yang kau telah lakukan 6 hari sebelumnya. Inilah artinya hari Sabat. Ceasing from whatever you do, but not resting. Bukan istirahat saudara. Bukan tidur-tiduran. Tuhan pun Allah Bapa di sorga. Pada saat ini menurut dia adalah hari Sabat dia. Dia masih mengerjakan perkara-perkara besar. Dia masih memperhatikan kita semuanya. Dia tidak berhenti. Cuma melihatin dari sorga di sana, ya anak-anak saya mau ngapain kayak di situ. Do whatever you want. No. Dia turut campur dengan pekerjaan kita. Dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Biarpun itu adalah hari Sabat bagi Allah Bapa di sorga. Kita perlu memilih untuk lebih mementingkan keperluan orang lain daripada kepentingan atau keinginan diri sendiri pada hari Sabat. Justru pada hari Sabat ini. Because you cannot do a kindness too soon. For you never know how soon it will be too late. Perbuatan baik itu terbatas saudara dari waktunya kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak dapat lagi berbuat baik kepada orang itu. Karena kesempatan itu hanya datang 1 kali. Ada satu cerita di Texas. Di satu travel agency, dia buka toko, ada 2 orang lansia, orang tua. Satu laki, satu perempuan. Mereka lihatin di etalase gitu. Mereka melihatin semua brosur-brosur yang indah-indah. Cuma kelihatan dari pakaian mereka tuh, mereka tidak punya uang untuk vacation kemanapun juga. Nah travel agency ini, karena lagi banyak dapat berkat minggu itu, dia bilang oke lah, saya suruh mereka datang, dua dipanggil masuk keduanya. Dan mereka dikasih karcis. Dari Texas ke Florida, dan dikasih tinggal di hotel bintang 5 di Florida. Selama seminggu. Wow mereka senang sekali. Free. Mereka dapat karcis, dapat hotel bintang 5, dikirim ke Florida. Sebulan lagi, yang perempuan balik. Bilang, travel agentnya bilang, gimana holiday-nya? Wah luar biasa. Itu senang sekali, kamu itu menikmati sekali. Cuma pertanyaan saya, itu laki-laki yang ada di sebelah saya itu siapa sih sebetulnya? Bisa saya dapat telepon nomornya? Ngerti nggak? Kebetulan saudara, ini travel agency pikir itu suami istri, padahal bukan. 2 orang yang cuma hanya lihat begitu saja. Itu hanya joke atau betul saya tidak tahu, bahwa itu ada di internet kok kejadian itu. Sekarang nomor 2, pilihan fatal, menyelamatkan nyawa atau membinasakan. Ini rada drastik saudara. Apakah kita menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan nyawa orang? Bagaimana? Itu dapat kita lakukan dengan perkataan kita. Kita dapat memilih untuk memberikan encouragement kepada seseorang, atau kita memilih untuk memberikan judgment kepada seseorang. Pilihan kata-kata itu penting sekali saudara.
Karena kata-kata kita dapat membangun atau memberikan semangat seseorang, tetapi juga dapat melemahkan jiwa atau melemahkan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka itu Tuhan katakan di sini, apakah kita menyelamatkan nyawa seseorang atau membinasakannya? Kita perlu mengerti kuasa lidah. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah seorang yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini firman Tuhan mengatakan tentang lidah kita. Lidah itu bisa jadi berkat atau bisa jadi racun. Tergantung saudara yang memakainya. Sama juga pistol. Pistol itu bisa dapat untuk berburu, untuk kita dapat makan, atau juga bisa menembak orang. Sama saudara. Pistol itu hanya alat, tapi yang perlu adalah siapa yang menggunakan alat itu. Biarlah kita menjadi sumber air tawar, Yakobus 3 ayat 11, daripada air pahit. Air tawar adalah air yang menyegarkan, tetapi air pahit adalah air yang tidak berguna, yang useless. Tergantung kita saudara, itulah pilihan kita. Apa kita mau menyelamatkan orang atau membinasakan seseorang? Karena dengan perbuatan dan perkataan kita, kita akan menyelamatkan dan tidak membunuh semangat seseorang. Mother Teresa mengatakan demikian. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Kata-katanya baik, membangun, bisa pendek dan sederhana, tapi hasilnya adalah maknanya bagi mereka yang menerimanya itu adalah kekekalan. Luar biasa sekali saudara. Nomor 3, pilihan hati. Belas kasihan lebih penting daripada persembahan. Inilah hati Tuhan saudara. Hati Tuhan adalah belas kasihan. Hati Tuhan adalah reach out untuk mengambil hati semua orang kepada Dia. Apa gunanya persembahan kita jika hati kita tidak mempunyai belas kasihan? Apa gunanya saudara? Sebab sifat hati kita lebih penting dari perbuatan luar. Dan kalau kita perhatikan, seringkali Tuhan ingin memberkati orang melalui kita. Tapi berkat itu tidak terjadi karena kita tidak meresponi kehendak Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, mungkin saudara pernah digerakkan untuk memberikan seorang berapa, kayak $10, $50, sesuatu, buku atau apapun juga untuk membangun dia. Tetapi karena saudara tidak sensitif atau saudara mempunyai trauma masa lalu, mungkin kalau saudara kasih uang bisa diejek atau apapun juga alasannya. Kalau saudara mendengar ini dari Tuhan, tapi saudara tidak melakukannya, itu artinya saudara menghukum orang yang tidak bersalah. Orang ini sebetulnya harus menerima berkat, tetapi karena kita tidak meresponi apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, orang itu yang tidak bersalah tidak akan menerima berkat itu. Betul? Itu artinya kita menghukum orang yang tidak bersalah. Sama juga firman Tuhan mengatakan demikian. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat, maksudnya dengan menyediakan makanan di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Pada saat itu mereka memberkati Daud dan serdadunya padahal. Daud dan serdadunya pada saat itu makan di bait Allah, padahal makanan ini sebetulnya bukan untuk mereka. Tapi mereka dapat makan, dapat berkat dari situ. Dan imam di situ tidak dikatakan bersalah. Karena hari Sabat bukan, sekali lagi, untuk mengikat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receive them, and they bless you, the giver. Saudara, kasih dan kebaikan ini
tidak akan sia-sia. Karena mereka itu dapat memberikan dampak bukan hanya kepada orang yang kita beri, tapi kepada kita juga. Satu hari saya stranded di QW. Waktu itu saya masih tinggal di Mississauga. Mogok mobil saya, nggak jalan lagi dong. Saya pinggiran. Waktu itu belum ada cellphone, jadi CAA kita nggak bisa telepon, kita mesti cari telepon, jalan kaki di highway lagi. Dan saya pikir mau gimana ya? Saya tunggu di situ sebentaran, ada orang saudara ambil saya. Orang ini tidak mengenal saya pun tidak mengenal dia. Dia tanya, kamu kenapa problem mobil? Ya, saya mobil mogok, saya perlu telepon sekarang. Saya perlu panggil CAA untuk tahu mobil ini kemana, ke bengkel. Saya di sini punya montir juga, ke tempat dia maksudnya. Oke, saya anterin kamu. Dia bilang, kemana kamu mau pergi? Ya, anterin saya ke stasiun yang paling dekat enggak? Begini dah, kamu tinggal di mana? Dia bilang sama saya gitu. Saya tinggal di Mississauga Road sama Springbank di sana. Oh, I live there too, close by. Why don't I bring you over there? Saya dianterin pulang saudara. Dianterin pulang sama orang ini ke rumah. Dan sewaktu untuk terima kasih saya katakan pada dia, why don't you I give you some money? Saya mau keluarin duit di dompet. Dia bilang, no, saya nggak mau terima, dia bilang. Tapi ada satu perkataan yang dia katakan pada saya, sampai saat ini saya masih ingatnya, saya masih mengingat itu. Dia katakan demikian, you do to the others whatever I did to you. Jadi kamu lakukan kepada orang lain, bantu orang lain, seperti apa yang saya sudah lakukan kepada kamu. Ini yang dipanggil random kindness. Peristiwa ini banyak terjadi di mana-mana pada saat ini. Mereka melakukan kebaikan tanpa menerima reward. Tetapi biarlah kita melakukannya untuk orang lain. Itulah rewardnya. Ada satu cerita yang benar-benar terjadi saudara. Ini bukan lelucon atau dongengan. Tapi cerita ini terjadi di Amerika. Ada satu anak kecil umur 8 tahun, namanya Tess. Didengar papa mamanya berbicara tentang keadaan adiknya. Adiknya namanya Andrew. Adiknya sakit di kepala, mungkin sakit tumor atau sesuatu yang perlu dioperasi. Papa mamanya udah jual rumahnya, mau pindah ke apartemen. Cuman uang itu nggak mungkin cukup untuk bayar operasinya yang diperlukan oleh anaknya ini, si Andrew. Si Tess mau membantu orang tuanya, dia pergi ke kamarnya, diambil celengannya. Dia bawa celengannya ini ke farmasi Rexall dekat rumahnya. Dan dibilang ke farmasinya, saya perlu beli Miracle. Dan kebetulan di farmasi itu ada satu gentleman lain, adik daripada farmasi itu, yang kebetulan lagi jalan-jalan dari Chicago. Oke, farmasi bilang itu ada problem apa, kamu mau beli Miracle apa? Adik saya sakit katanya. Orang tua saya tidak sanggup untuk bayar obat-obat atau apapun juga. Karena papa saya bilang ini adalah hanya Miracle yang bisa menolong adik kamu. Dia bilang saya perlu Miracle ini. Ya kamu punya berapa duit? Orang yang satu lagi ini, orang yang datang, adiknya dari farmasi ini. Kamu perlu punya uang berapa katanya untuk menolong adikmu? Dibongkar celengannya. Di situ cuma ada $1.11. $1.11 saudara. Oke. Kamu dapat Miracle itu, kata adik dari farmasi ini. Mari kita pergi sama-sama lihat adik kamu. Saya coba tolong adik kamu. Adik itu diperiksa si Andrew sama orang ini. Dibawa ke Chicago. Dioperasi oleh orang ini. Sampai sembuh. Orang yang menolong ini adalah Dr. Carlton Armstrong. A neurosurgeon. Ongkosnya $1.11. Luar biasa saudara. Kira-kira untuk orang yang menerima berkat ini, anaknya sembuh.
tumornya diangkat. Dan bagi surgeon yang melakukannya pun, dua-duanya mendapat berkat, saudara. Dua-duanya dapat berkat. Si Andrew sembuh, hati Nurjan itu pun demikiannya sukacitanya karena dia bisa menolong dengan bakat apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Itu nomor 3. Love and kindness are never wasted. They are always make a difference. They bless the one who receive them and they bless you, the giver. Nomor 4. Pilihan mutlak. Firman Tuhan mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya sih? Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Artinya peraturan apapun, hukum apapun di dunia ini is only second dari Tuhan Yesus. Anak manusia atau Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya kita perlu menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, biarlah kita melakukan yang sama. Tidak ada peraturan apapun juga yang mengikat kita. Atau itu tradisi lama, tradisi orang tua, Sabat, hari Sabat. Tidak ada satupun yang dapat mengikat kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam konteks ini berbuat baik. Mari kita bisa mengembalikan dengan menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Kita akan mengembalikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita itu akan kita kembalikan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya lakukan suatu hal yang baik. Lain dari yang lain pada hari Sabat. When you carry out act of kindness, okay, you get a wonderful feeling inside. It is though something inside your body responds and says, yes, this is how I ought to feel. Harold Kushner yang mengatakan ini, satu rabi orang Yahudi. Cuma dia udah transfer, saudara, dia orang Kristen. Dia mengerti hal ini. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah agar kita hidup bahagia, kita mempunyai damai sejahtera, sukacita. Dan ini hanya dapat dilakukan apabila kita hidup dalam rencana Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup dalam rencana Tuhan? Tempatkanlah Tuhan Yesus di atas segalanya. Jadikanlah anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Arti hari Sabatnya sebenarnya, ini penerangan lebih lanjut. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, jadi melakukan rencana Tuhan, melakukan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, kita enjoy hari Sabat sebagai hari kebebasan, hari yang dapat kita nikmati karena Tuhan memberikan kepada kita. Dan hari kudus Tuhan itu hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, bukan urusan kita, saudara, got nothing to do with us. Dan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, tapi membangun, ini saya tambahkan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bisa saya dengar amin di sini? Itu Yesaya 58 ayat 13-14. Inilah arti sebenarnya dari hukum Sabat, dari hari Sabat. Kita tidak melakukan urusan kita sendiri, tapi kita melakukan urusan Tuhan. Stop melakukan urusan-urusan kita. Kita hormati hari Sabat dengan melakukan urusan Tuhan. Change kita punya paradigm. Tidak lagi melakukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Dan inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberi kita kendaraan kemenangan. We will overcome. We are overcomers.
Dan Tuhan akan memberikan kita makan, berkat. Dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang mengatakan ini bukan kita saudara, bukan saya. Mulut Tuhan. Inilah janji Tuhan. Ada satu cerita lagi yang saya akan tutup pagi hari ini. Ini ceritanya benar juga saudara. A true story. Ini terjadi di Scotland, di Inggris. Pada satu hari, seorang namanya Fleming. Dia punya farm di Scotland. Farmnya miskin. Tanahnya nggak besar. Kandus. Jadi susah tumbuh di situ sesuatu. Waktu dia lagi santai-santai, istirahat hari Sabat. Menurut dia hari Sabat, istirahat. Didengar jeritan seseorang yang jauh. Dan dia pikir siapa ini ya? Dia lari ke tempat itu. Dan di situ didapati suatu orang anak yang kejebur dalam sinking sand. Sinking sand itu artinya lumpur yang lembek yang menarik badan manusia ke dalam. Tahu dong ya? Ngerti dong sinking sand. Jadi kalau orang yang masuk ke situ, kalau nggak ditolong, gone, hilang, dimakan oleh lumpur itu. Waktu si Fleming melihat ada seorang yang dia perlu tolong, biarpun ini hari Sabat, menurut kalau orang Yahudi bilang hari Sabat, tapi dia bantu anak itu, dia kasih ranting, dia tarik anak itu keluar, anak itu dibawa pulang ke rumah, disuruh mandi, pakaiannya dibersihin oleh istrinya, dikeringin lagi pakaiannya, disuruh pulang. Anak itu terima kasih bukan main. Besok paginya, papa dari anak itu datang. Orang kaya saudara. Punya kendaraan, punya kereta. Kereta kayak dulu waktu zaman itu mobil sebetulnya. Kereta yang indah sekali, bawa oleh kuda. Nobleman ini, orang kaya ini, berkata kepada si Fleming, kami berterima kasih karena kau telah menolong anak saya. Dapatkan saya bantu sesuatu sebagai perasaan terima kasih saya kepada kamu. No. Fleming bilang, tidak perlu apa-apa. Saya tidak mau terima apa-apa karena ini adalah tugas saya. Tugas setiap orang untuk membantu seseorang. Tapi saya mau membantu. Orang kaya ini berkata. Pada saat itu anaknya si Fleming yang namanya Alex keluar dari rumah. Gimana kalau saya kasih anak ini education? Saya bantu dia dalam sekolahnya sampai dia jadi seseorang. Oke, kalau itu bolehlah. Anaknya si Fleming disekolahkan dipanggilnya Saint Mary Medical School di London, di Inggris. Anak ini jadi dokter saudara. Dan di dalam kedokterannya, dia menghasilkan sesuatu. Obat penicillin. Itu didapatkan oleh dia. Anaknya yang bisa sebetulnya mati, ditolong oleh seseorang. Namanya adalah Sir Alexander Fleming. Dan berapa waktu kemudian, dunia ini dilanda oleh penyakit yang hanya dapat disembuhkan oleh penicillin. Dan justru anak daripada nobleman tadi, orang kaya tadi, yang ditolong itu sakit pneumonia. Sakit paru-paru, pneumonia. Betul nggak pronunciation-nya? Anak ini disembuhkan oleh penicillin. Saudara tahu, anak ini bapaknya sebetulnya orang kaya ini siapa namanya? Namanya adalah Randolph Churchill. Dan anaknya yang ditolong oleh penicillin namanya adalah Sir Winston Churchill, Perdana Menteri dari Inggris. Saudara, setiap perbuatan baik, setiap apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita tidak tahu apa dampaknya. Tidak tahu kita apa dampaknya.
Tetapi ada satu hukum Tuhan yang luar biasa sekali. Di mana apabila kita menanam sesuatu, kita akan menuainya. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Inilah yang terjadi, benar-benar terjadi saudara. Kalau si Alex tadi tidak ditolong, karena orang ini perhatikan Sabat day, karena dia mau istirahat. Penisilin tidak terdapat. Anaknya dari Nobel ini, Winston Churchill pun tidak dapat tertolong. Saudara bayangin dampak seseorang. Itu dimulai dari menolong. Kita perlu menolong siapapun juga yang perlu pertolongan. Itu perlu saudara. Dan saya percaya gereja ini sudah banyak melakukannya. Sudah banyak percaya. Tapi doa kami adalah agar kami semuanya, bukan hanya 1-2 orang atau sekelompok orang, tapi semuanya dapat melakukannya. Bukan hanya paksaan saudara. Sebab saya tidak percaya akan memaksa orang. Tapi itu keluar dari hati sendiri. Dari sikap hati yang mengerti bahwa memberikan kebaikan adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Inilah janji iman, mari kita mengatakan bersama-sama. Saya lebih memilih untuk, katakan saya lebih, sama-sama. Saya lebih memilih untuk, nomor 1, melakukan perbuatan baik daripada tidak melakukan apa-apa. Nomor 2, saya memilih untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Nomor 3, saya lebih memilih untuk mengalahkan perasaan takut dan bertindak baik. Saya lebih memilih untuk memberikan encouragement daripada judging dan perkataan kita. Saya lebih memilih untuk menjadi sumber air tawar daripada air pahit. Nomor 6, saya lebih memilih untuk menyelamatkan daripada membunuh semangat orang lain. Nomor 7, saya memilih untuk menolong daripada menghindari untuk menolong. Nomor 8, saya lebih memilih untuk menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Nomor 9, saya lebih memilih untuk mengembalikan rencana Tuhan dalam hidupku. Nomor 10, mengerti bahwa hukum Sabat diberikan kepadaku untuk menguji ketaatan dan penyerahanku kepada Tuhan. Itu sebetulnya kunci dari hukum Sabat atau hari Sabat. Tuhan mau lihat kita, apakah kita benar-benar taat kepada Dia. Dan berarti kata, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak,